asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur atas rahmat serta karunia yang diberikan Allah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam Zoom meeting ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2020. Lalu salawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Oke, baik, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTSN 3 Kota Padang, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala, lalu yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru MTSN 3 Kota Padang beserta karyawan, lalu yang kita hormati Bapak Kaur MTSN 3 Kota Padang, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu panitia beserta juri perayaan Maulid Nabi MTSN 3 Kota Padang. Selanjutnya untuk kegiatan kita pada hari ini mengadakan tausiah yang akan dilaksanakan dengan Zoom ini. Sebelum itu marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dofri Yunadi. Kepada Bapak Dofri, kita silakan. Tidak bisa, kan? Ini pancet. Di sinan saya. Iya. Situ saya. Langsung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berat api saja. Ini rusak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Stop. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walam qalu hadza ma wa'adana Allahu
Sadaqallahu wa rasuluh. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Dodi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kegiatan kita dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nantinya. Baik, selanjutnya yaitu ini belum ya. Sebelumnya kami dari panitia mohon maaf harusnya tunggu sebentar Pak Ramdinya untuk kembali bergabung bersama kita. Masih belum. Bambang yang masuk. Ini kalau di Zoom meeting ini. Oke, baik, sembari kita menunggu Bapak Kepala Madrasah bergabung, mari kita dengarkan laporan dari Ketua ya. Ya, ini dari Bapak. Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah. Kepada Bapak, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak nak terdengar, Pan? kayaknya lost koneksi lagi nih Pak. Wah, jadi terputus Pak. Oh, terputus. Pak Ramdinya terputus. Ini kayak lagi di jalan, jadi Terang perjalanan. ya. Ini Bu Yanti gimana? Bu Yanti aja. Dari sana boleh. Ya sih, nanti Bapak udah masuk. Presentasi itu. Pak Dana, sebentar lihat dong.
Maaf Pak, suaranya nggak keluar Pak. Oke Pak. Alah, video apa ada tapi suaranya belum. Oh, enggak. Suaranya suaranya belum jelas Pak. Kurang jelas suaranya kan? Suaranya belum aktif Pak. Pak Kepala. Suaranya belum aktif Pak. Oke Pak. Halo ya. Sip. Oke Pak. Hati-hati jalan Pak. Selanjutnya, tidak banyak madrasah yang dapat melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Padang di tengah situasi pandemi COVID-19 di Kota Padang pada saat ini. Jadi di tengah pandemi ini tidaklah mudah mengadakan acara, apalagi acara ini dapat kita laksanakan dengan sangat canggih tanpa tatap muka. Artinya secara online kita dapat mengangkat acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa kita di keluarga besar MTSN 3 Kota Padang dapat mengalahkan rekan-rekan kita di madrasah lain. Sampai saat ini kita belum mendengar ada kegiatan yang seperti ini dilaksanakan oleh madrasah di Kota Padang. Jadi ini suatu hal yang membanggakan kita. Kita dapat mengangkat acara memperingati Maulid Nabi di madrasah kita. Karena memang ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga Kementerian Agama. Siapa lagi kalau bukan madrasah yang akan melaksanakan kegiatan ini. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pada kesempatan ini adalah akhir-akhir dari kegiatan peringatan Maulid Nabi kita. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Jadi mudah-mudahan pengabdian kita semua, panitia, pejabat, dewan juri, serta wali kelas, para guru-guru dan anak-anak yang kita orbitkan di dalam perlombaan ini, di dalam kompetisi secara online ini, mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah SWT. Dan kepada dewan juri tentu sudah dapat melaksanakan tugas secara adil, secara objektif, dan melihat berbagai kemampuan yang dimiliki oleh para siswa kita, tentunya di bawah binaan guru dan para wali kelas. Dan kepada Ananda yang beruntung terpilih sebagai pemuncak di dalam event ini, kami atas nama Kepala Madrasah mengucapkan selamat kepada Ananda bahwa prestasi yang Ananda raih pada perlombaan ini adalah kemampuan Ananda yang optimal. Jadi supaya yang mendapat ranking, yang mendapat prestasi untuk dapat mempertahankan dan selalu meningkatkan prestasi ini pada masa yang akan datang. Kemudian bagi Ananda yang sudah ikut berpartisipasi dalam perlombaan ini dan belum memperoleh keberuntungan untuk mendapatkan juara di dalam perlombaan ini, supaya dapat selalu meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan khusus di dalam lomba ini, supaya pada perlombaan berikutnya anak-anak juga bisa meraih prestasi. Itulah yang dapat
Pak Kepalanya terputus mungkin, Pak Irfan. Ya sepertinya ya. Ini apa Pak? Ya. Baik, seperti oke, baik. Sampaikan kepada Bapak. Iya. Oh. Oke, pada perjalanan. Oke, baik. Ya. Pak lanjut, Pak. Iya, Pak. Oke. Pak Verapik gimana? Oke, Pak, siap. Hati-hati di jalannya, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kepala yang telah memberikan kata sambutannya untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, selanjutnya untuk kegiatan kita adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Syahrul Munawar. Kepada Pak Iwan, mohon cek WA Pak Iwan, makasih. Pak Salulnya mana, Pan? Yang akan menyampaikan tausiah. Itu Pak yang bernama Elpianti, Pak. Oh, udah. Oke. Oke. Kalau dapat Pak Salul, kalau dapat pakai ada lampu dari atas boleh terang, Pak Rifan. Nggak nampak wajahnya. Udah Pak Iwan? Nah, nampak gagah Pak Salul doh. Kurang jelas. Alah Pak Iwan? Ala nampak stek. Lah. Ada di mongko tuh ada cayo nak. Enggak ya. Atau maduk ya menghadap ini. Dibesar sedikit. Sampai Bu Depi berhasil tuh. Sampai Bu Depi. Kawan. Kalau Pak Wakil Kurikulum lain nampak tarangnya. Tarang warna apa Pak? Ada Pak Iwan? Nah, sip. Lumayan lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, baru iko Sahlul membacuan salam kepada Bapak Ibu. Ada yang menjawe, ada yang indah. Padahal Rasulullah mengejek ulang balik Pak Sarul alaihi wasallam absus salam, sebarkan salam kata Rasulullah, sunnah mengucapkannya, menjawabnya wajib. Speaker ibu-ibu tuh Pak Salul. Ulang ya. Pak Sarul. Ulang balik Pak Sarul boleh dijawe. Kami buka speakernya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi ada yang mengatakan bahwa menjawab salam itu wajib. Tapi ada suatu tempat menjawab salam itu tidak wajib. Ketika kita berziarah ke kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu tidak ada Bapak Ibu yang menjawabnya. Barangkali ada menjawabnya, mungkin tidak jadi ziarah. Dijawab Pak Salul, tapi mungkin tidak tadanga. Speakernya matian. Ulang dia supaya terangah. Salul ulang lagi, nanti kita jawab. Ya, ulang lagi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli din wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Madrasah MTSN 3 Kota Padang beserta jajarannya. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kawur MTSN 3 Kota Padang. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil MTSN 3 Kota Padang. Umumnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan acara kita walaupun kita menggunakan Zoom. Maka apabila kita kaji, seandainya nikmat Allah tidak diberikan kepada kita, kita tidak bisa bertatapan muka seperti di Zoom kita ini. Maka Allah cinta kepada kita, sayang kepada kita, sehingga bisa melaksanakan acara ini. Selanjutnya, salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sebelum kita lanjut, kami di sini menanyakan kepada Bapak Ibu, kenapa kita berkumpul walaupun melalui Zoom ini? Bapak Ibu, kenapa kita berkumpul? Untuk memperingati Hari Maulid Nabi, Pak Salul. Untuk memperingati Maulid Nabi. Jawabannya Bapak Ibu benar. Tapi yang paling benar jawabannya adalah karena kita satu akidah. Karena kita kaji kenapa orang Indonesia berbondong-bondong menuju Makkah. Karena alasannya satu akidah. Maka dikatakan di dalam surah Al-Qamar ayat 52 sampai 53. Maka datang seorang malaikat membawa kertas kosong mencatat nama-nama siapa yang bergabung di dalam Zoom kita ini. Maka di situ dikatakan bahwa dicatat amal kebaikan seseorang tersebut karena dia sudah mengikuti dalam perbuatan yang baik. Walaupun ada yang mengatakan ini memperingati Maulid ini, ada yang mengatakan bid'ah. Sementara kita kaji, kalau ada orang yang mengatakan bid'ah, sementara bid'ah itu terbagi dua. Yang pertama bid'ah dolalah dan yang kedua bid'ah hasanah. Maka ini adalah termasuk hasanah, kebaikan. Maka diisi dalam acara kita ini kebaikan, maka kita laksanakan. Karena ini adalah kebaikan. Maka catatan nama kita, malaikat sudah mencatat nama-nama kita yang hadir pada hari ini. Maka catatan nama kita inilah Bapak Ibu digunakan tempat yang pertama. Ketika kita nantinya mengalami syakaratul maut. Maka kalau kita kaji dalam syakaratul maut ini bukan hal yang ringan. Tetapi di sini adalah perjuangan antara kematian kita, antara yang muslim dengan yang non-muslim. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati
kecuali dalam keadaan muslim. Maka ketika mengalami sakaratul maut, kita kaji ketika kita hidup di dunia, pernikahan kita secara syariat muslim, KTP kita Islam, akta kelahiran kita Islam. Tetapi apakah kita mati benar-benar secara Islam? Belum tentu. Maka Bapak Ibu, pada hari ini ketika kita mengalami sakaratul mautnya nanti, maka catatan nama kita pada hari inilah yang akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Karena di ketika sakaratul maut di situ datang iblis. Kenapa iblis sampaikan? Karena kita sakaratul maut, kita dalam merasakan kehausan. Maka datanglah iblis. Dia menawarkan kepada kita. Karena kita dalam keadaan haus. Lalu ada orang yang menawarkan air kepada kita. Lalu kita terima. Tetapi apa kata iblis dengan satu syarat? Kamu harus sujud kepadaku, kata iblis. Maka Bapak Ibu, apabila kita menerima tawaran dari iblis, lalu kita sujud kepadanya, maka kita salah di dalam keadaan kufur. Maka catatan nama kita pada pagi hari inilah Bapak Ibu yang akan memberikan dan pertolongan kepada kita semua. Itu tempat yang pertama yang akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan tempat yang kedua adalah ketika kita nantinya di alam kubur. Maka di dalam kubur itu adalah 7 langkah dari pemakaman kita, maka malaikat sudah datang untuk bertanya kepada kita. Segala sesuatu apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia, itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Maka catatan nama kita inilah yang akan memberikan bantuan dan yang akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Dan yang ketiga adalah catatan nama kita ini dapat memberikan pertolongan dan keringanan kepada kita ketika kita nantinya sibuk mempertimbangkan amal kebaikan dan amal keburukan. Maka disinilah yang akan memberikan pertolongan dan keringanan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, kun aliman au muta'alliman au muhibban wa la takun qamisan fatahlik. Maka di sini yang dikatakan oleh Rasulullah yang pertama, kun aliman. Kalau kita garis bawahi di sini Bapak Ibu adalah kalimat kun. Kalau kita mempelajarinya di dalam ilmu bahasa Arab, kunnya itu adalah termasuk fi'il amar. Setiap fi'il amar adalah perintah, setiap perintah wajib dilaksanakan, ditegaskan di dalam kitab Mabadi'ul Awaliyah Usul Fikih, al-aslu fil amri lil wujub, bermula asal perintah adalah wajib. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah, kun aliman. Jadilah engkau seorang pendidik. Jadilah engkau seorang guru. Jadilah engkau seorang ustadz. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita sudah melaksanakan kewajiban kita menjadi seorang guru. Alhamdulillah kita sudah menjadi pendidik semuanya. Tapi apa lagi yang harus kita lakukan kata Rasulullah? Au muta'alliman. Jadilah engkau seorang pelajar. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah kita laksanakan ketika kita sekolah. Kita laksanakan menjadi seorang peserta didik. Tapi apa lagi yang dikatakan oleh Rasulullah? Au mustami'an. Jadilah engkau seorang pendengar. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita sudah menjadi seorang pendengar. Lalu apa lagi yang dikatakan oleh Rasulullah? Au muhibban, dan cintalah. Tapi kalau ini belum tentu Bapak Ibu. Kita semua cinta di dalam acara kita ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah?
Hilang. Terus Pak Salul tetap ada di layar. Dan yang selanjutnya yang dikatakan oleh Rasulullah adalah au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Dan janganlah Bapak Ibu kita masuk dalam golongan yang kelima ini. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ada orang yang membuat kegiatan agama lalu dia mencaci-cacinya. Dia sebutkan bahwa kegiatan tersebut tidak ada manfaatnya karena dia tidak senang dengan orang yang membuatnya. Maka Bapak Ibu, marilah kita dukung apabila ada kegiatan tersebut. Apabila ada kegiatannya itu kegiatan yang baik, marilah sama-sama kita dukung. Karena di situ sudah dikatakan, apabila kita mencaci seseorang, walaupun ibadah kita 5 waktu, duha kita, tahajud kita tiap malam, tetapi apabila kita mencaci-caci kegiatan orang, sementara kegiatan itu adalah kegiatan yang baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Berarti kita kaji dari firman Allah itu, berarti ibadahnya itu masih sia-sia. Karena ibadah itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sementara masih ada di dalam dirinya perbuatan yang keji dan mungkar, berarti ibadahnya itu adalah masih sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita bacakan di awal muqaddimah ada firman Allah yang terdapat di surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsira. Maka di dalam ayat ini Allah katakan, sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Berarti ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah untuk kita semua. Maka dari firman ini, dari perkataan Allah ini, dapat kita jadikan di dalam diri kita. Yang pertama yaitu mencontoh. Apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu bagaimana tata cara sholat Rasulullah. Yaitu Rasulullah selalu sholatnya itu berjamaah di masjid. Yaitu sholatnya sholat yang wajib. Berarti dari situ dapat kita lihat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Berarti kita harus sholat seperti Rasulullah, yaitu sholatnya di masjid. Maka kalau kita lihat sekarang, betapa dekatnya rumah kita menuju masjid, tapi kita masih malas untuk sholat berjamaah. Kalau kita kaji dari sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ban, dia sholatnya itu tidak pernah dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Sa'ban dari rumah ke masjid itu cukup perjalanan yang sangat luar biasa, yaitu perjalanan dengan 3 jam. Tapi Sa'ban tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada ketika suatu hari Rasulullah memimpin sholat berjamaah di masjid. Lalu ketika salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah memandang ke belakang, Sa'ban tidak ada. Lalu Rasulullah heran, wahai sahabatku, di mana Sa'ban? Diam semuanya. Dia tanyakan satu lagi, ya hai sahabatku, di mana Sa'ban? Lalu ada seorang sahabat menjawabnya, ya Rasulullah, Sa'ban kami tidak tahu, tapi rumahnya kami tahu, dia tempat tinggalnya di daerah sana.
Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin dan sahabat-sahabat semuanya untuk menuju ke rumah Sa'ban. Lalu sampai ke rumah Sa'ban, Assalamualaikum ya Sa'ban. Maka dibuka istri Sa'ban lah, waalaikumsalam. Lalu ditanyakan oleh Rasulullah, di mana Sa'ban? Lalu dijawab istrinya dengan meneteskan air mata bahwa Sa'ban itu adalah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ban berhenti salat berjamaah dengan Rasulullah di masjid karena dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang disampaikan oleh istrinya, "Ya Rasulullah, sebelum Sa'ban ini meninggal, ketika detik-detik meninggal, ketika detik-detik dipanggil oleh Allah, ada 3 perkataan tidak kami pahami," kata istrinya. Apa yang 3 itu? Kenapa tidak jauh? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang baru? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka disitulah Rasulullah menjelaskan kenapa tidak jauh. Karena ketika kita meninggal itu, Allah memperlihatkan bagaimana pahala yang didapatkan Sa'ban ketika berjalan 3 jam untuk melaksanakan solat berjamaah dengan Rasulullah. Allah melihatkan pahalanya. Karena Sa'ban sudah melihatkan gambarannya, maka dengan perjalanan yang 3 jam, dia masih kurang jauh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang kedua, kenapa tidak yang baru? Maka ketika ketika sahabat Sa'ban tadi berjalan dari rumahnya menuju masjid, di tengah jalan dia melihat ada orang yang kedinginan, maka dia berikan, ada yang dia bawa baju 2, satu yang baru, satu yang agak buruk. Maka dia kasih baju yang buruk itu kepada yang dia temukan. Lalu ketika dia meninggal, Allah memperlihatkan pahalanya. Maka Sa'ban tadi dia menyesal, kenapa tidak yang baru saya kasih? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Lalu ketika Sa'ban pulang dari masjid, dia sudah sampai di rumah. Lalu istri menyiapkan sarapan pagi. Lalu ada orang yang minta, lalu dia kasih setengah. Ketika dia mau meninggal, Allah memperlihatkan pahala bagaimana yang dia kasih. Maka dia menyesal, masih kurang banyak yang dia kasih kepada seseorang. Maka dari sejarah dari Sa'ban itu dapat kita jadikan dalam diri kita. Yang pertama, marilah kita bersolat berjamaah di masjid. Dan yang kedua, marilah kita memberikan dari sebagian harta kita. Karena harta kita itu nanti yang akan memberikan pertolongan kita. Baik di dalam kubur, baik ketika sakaratul maut, baik ketika nanti sibuk mempertimbangkan amal baik dan amal keburukan. Hadirin wal hadirat rahimah. Inilah yang pertama yang akan kita jadikan di dalam maulid Nabi kita ini, yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua yaitu mencintai. Yaitu kenapa banyak orang yang menyebutkan, wahai kaumku, wahai sahabatku, apakah kamu sudah cinta kepada Rasulullah? Banyak yang mengatakan cinta. Tetapi maka ada orang yang mengatakan B kali B sama dengan O, bicara tanpa bukti sama dengan omong kosong. Maka ada orang yang menyebutkan dia cinta kepada Rasulullah. Apa buktinya? Maka buktinya kita cinta kepada Rasulullah. Yang pertama yaitu kita memperbanyak sholawat kepadanya. Memperbanyak sholawat. Karena sholawat ini adalah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sholawat ini adalah suatu kewajiban. Apabila ada seseorang tidak bersolawat kepada Rasulullah 9 kali sehari semalam, dia akan mendapatkan dosa. Kenapa? Kenapa diwajibkan solawat 9 kali sehari semalam? Karena solawat ini adalah termasuk daripada rukun solat. Berarti orang yang tidak bersolawat, berarti orang yang tidak solat.
Maka ketika kita subuh, kita ucapkan 1 kali solawat. Ketika zuhur 2 kali. Ketika asar 2 kali. Ketika maghrib 2 kali. Ketika isya 2 kali. Maka semuanya 9 kali. Maka solawat ini kewajiban bagi kita yang beragama Islam. Yaitu 9 kali sehari semalam. Karena apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada seseorang, lalu orangnya itu orang yang memberikan salawat kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis, man shalla alayya sallallahu alaiha biha asran, yaitu man shalla, siapa yang bersolat 1 kali, kata Rasulullah, niscaya aku memohon kepada Allah semoga disampaikan kepadanya 10 kali. 1 kali aja kita bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah membalasnya kepada kita 10 kali. Bagaimana keuntungan kita apabila kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana yang dijelaskan dalam suatu kisah, ada seseorang yang pekerjaannya berdagang, berjalan keliling kota, keliling daerah. Lalu ketika dia ibadahnya itu ada yang tinggal ibadahnya, maka ketika dia meninggal, makanya seluruh tubuhnya itu menjadi hitam. Maka keluarga menangis semuanya. Maka datanglah seorang yang berwajah putih dan yang berpakaian putih. Lalu dia menyampaikan, kenapa wahai kaumku, kenapa wahai saudaraku menangis semuanya? Karena datanglah keluarga yang meninggal tadi. Maka dia sampaikan, ketika orang tua kami ini, ketika keluarga kami ini hidup di dunia ini, wajahnya seluruh tubuhnya putih, tapi ketika meninggal wajahnya hitam semuanya. Maka diusap oleh yang berpakaian putih dan yang berwajah putih tadi, diusap seluruh tubuhnya. Alhamdulillah wajahnya dan tubuhnya seluruhnya menjadi putih kembali. Ketika suatu malam, maka bermimpilah keluarganya itu, yang mengusap keluarganya yang meninggal tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikaji apa amal seorang laki-laki yang berdagang tadi, selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Maka kita jadikanlah diri kita, kalau kita cinta kepada Rasulullah, yaitu memperbanyak solawat kepadanya. Sementara yang sudah dikatakan oleh Allah tadi di dalam hadisnya, man shalla alayya sallallahu alaiha biha asran, yaitu barang siapa yang bersolawat 1 kali aja ke Rasulullah, niscaya aku membalasnya 10 kali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah yang kita jadikan dari maulid kita itu, yaitu membiasakan apa yang harus kita biasakan, yaitu selalu membaca kitab-kitab Allah. Sementara yang dikatakan di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29, innal ladina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Apa yang dikatakan oleh Allah? Innal ladzina yatlunal kitab Allah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Kini sudah kita tahu orang-orang yang selalu membaca kitab Allah itu banyak yang kita baca, koran kita baca, buku kita baca. Tetapi yang lebih mulia yaitu kitab. Kenapa? Karena kita baca aja 1 huruf, kita akan mendapat 10 hasanah. Itu 1 huruf yang kita baca. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, inilah keuntungan kita yang pertama di dalam diri kita. Dan yang kedua, apalagi keuntungan kita yang apabila kita membaca Al-Quran, yaitu kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa keuntungan kita ketika kita membaca Al-Quran? Sesuai yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Fatir tadi, innal ladina yatluna al-kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang mengharapkan perniagaan orang-orang yang tidak merugi. Berarti apabila ada orang yang mengeluh ekonominya tidak mau meningkat,
pekerjaannya tidak mau berkembang, ekonominya tidak meluas. Kenapa? Karena dia tidak mau membaca Al-Quran. Karena Allah mengatakan, Innal ladina yatluna al-kitab Allah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Maka Bapak Ibu, dari kita ambil dari surah Al-Ahzab, maka kita jadikan kita yang pertama mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah memperbanyak salawat kepadanya. Bisa dikatakan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah membiasakan di dalam diri kita, yaitu selalu membaca Al-Quran supaya kita bisa ekonomi kita, pekerjaan kita bisa lebih baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Syahrul yang telah memberikan tausiah Maulid Nabi kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu semua, sebelum kita mengumumkan hasil pemenang untuk lomba perayaan Maulid Nabi kita, maka baiknya kita dengarkan dulu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Syahrul. Kepada Bapak Syahrul, kita silakan. Mikrofonnya Pak Syahrul, tolong dihidupkan dulu Pak Syahrul. Mikrofonnya Pak Syahrul, mikrofonnya tolong dinyalakan dulu Pak Syahrul. Sudah. Baik Bapak Ibu, marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan kesehatan kepada kita semua, dan semoga keluarga kita di MTSN 3 ini semakin baik. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'aladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna min ahlinal mu'minin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami ini keluarga yang beriman.
wal muhsinin, dan keluarga wal muttaqin, dan keluarga yang bertakwa, wal mujahidina fi sabilillah, dan keluarga yang berjuang di jalan-Mu ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mah. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami rahmat dan nikmat-Mu. Ya Allah, hadza fi jam'ina, pada kumpulan kami ini, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa untuk kita semua, semoga acara dan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anak siswa MPSN 3 Kota Padang yang lagi live streaming melalui Facebook. Nah, tibalah kita pada penghujung acara, yaitu pengumuman pemenang Lomba Perayaan Maulid Nabi MPSN 3 Kota Padang tahun 2020, di mana pada kegiatan kali ini itu ada 7 kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama lomba baca puisi, lalu ada lomba khutbah Jumat, lalu ada lomba pidato agama, lalu ada lomba sholat jenazah, lalu lomba tahfiz, lalu lomba cipta cerpen, dan lomba cipta puisi. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan kegiatannya dan telah mendapatkan hasilnya dari Bapak Ibu juri kita. Nah, jadi di sini sebelum diumumkan oleh Bapak Irwan Putra, sebelumnya ada pesan juga dari Bapak Kekmat, yaitu untuk reward akan diberikan kepada ibu-ibu walas yang memiliki prestasi di bidang kegiatan perlombaan ini, yaitu kepada ibu-ibu yang mengirimkan siswanya paling banyak, itu akan mendapatkan reward dari Bapak Kepala. Nah, untuk dari data yang kami rangkum, didapatlah bahwasanya rombel yang paling banyak mengikuti perlombaan adalah dari kelas 81 dan 71. Nah, selamat untuk Ibu walasnya, akan dapat reward dari Bapak Kepala MPSN 3 Kota Padang. Ya, dari Ibu Masni Asri Dewi dan Ibu Anur Gusnini. Selamat kepada dan Ibu Anur Gusnini. Selamat Bu Nini. Satu lagi yaitu rombel yang paling banyak mendapatkan juara. Nah, kalau saya buka ketahuan dong.
Nah, berarti ini nanti belakangan. Nah, terakhir ya. Nah, ini siapa walasnya yang siswanya yang paling banyak mendapatkan gajah. Nah, jadi kita tunggu dulu dari pengumuman dari Pak Irwan Putra. Kepada Pak Irwan, kita silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Arifan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Dewan Juri dalam perlombaan yang sudah diadakan di MSN 3 Kota Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan juga kesehatan kepada kita semuanya, keluarga besar MTSN 3 Kota Padang yang sudah dipertemukan oleh Allah walaupun di dalam ruangan Zoom ini. Juga memperingati dan merayakan hari besar kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita sebagai umat Islam dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan pada saat ini. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kami dari Dewan Juri yang sudah ditunjuk oleh panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk menjadi juri di dalam berbagai perlombaan-perlombaan yang sudah kita laksanakan beberapa waktu lalu, yang dimana perlombaan-perlombaan itu diantaranya adalah lomba baca puisi yang dimana ditunjuk jurinya adalah Ibu Sendra SPD, dan yang kedua Ibu Ranti Evita. Yang kedua lomba khutbah Jumat yang dimana ditunjuk oleh panitia sebagai juri dalam perlombaan tersebut. Yang pertama adalah Bapak Zainul Arif SPDI dan yang kedua Bapak Ahdi Ahmad SPDI. Yang ketiga, lomba yang ketiga yang diadakan oleh MTSN 3 Kota Padang adalah lomba pidato agama. Yang dimana dalam pidato agama ini juri yang ditunjuk oleh panitia lomba yang pertama adalah Bapak Saprimen Sahir SPD dan juga Bapak Duni Raenda SPDI. Yang ketiga, lomba sholat jenazah yang jurinya ditunjuk oleh panitia yaitu saya sendiri Bapak Irwan Putra SAG, dan yang kedua Bapak Harmon. Dan yang keempat juri tahfiz yang dimana juri yang ditunjuk oleh panitia adalah yang pertama Bapak Ramdi SPDI dan yang kedua Bapak Sahrul Munawar Ulungan STH. Dan juga yang selanjutnya lomba yang diadakan dan jurinya adalah lomba Cipta Cerpen, di mana dalam lomba Cipta Cerpen ini juri yang ditunjuk oleh panitia yang pertama adalah Ibu Agustin SPD, yang kedua Ibu Emni Despita SPD. Dan yang terakhir lomba yang diadakan oleh panitia adalah lomba Cipta Puisi, di mana juri yang ditunjuk adalah yang pertama Firmadoni dan yang kedua Ibu Tri Rahmadillah. Nah,
Bapak-bapak dan ibu-ibu wali kelas dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru dan juga kepada anak-anak Bapak seluruhnya siswa-siswi MTSN 3 Kota Padang dan juga kepada anak-anak Bapak peserta lomba yang sudah Bapak bacakan tadi. Dari hasil yang diadakan tersebut, tentunya sedikit banyaknya ini adalah pengalaman dari anak-anak Bapak semuanya di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan semestinya pada waktu kegiatan-kegiatan pada waktu PBM kita normal. Namun karena kita di dalam keadaan pandemi ini, terpaksa memang keadaan itu yang membuat seperti itu sehingga kita dapat melaksanakan event-event, kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar kita tentunya juga seperti virtual yang sudah kita laksanakan, seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Baiklah, Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru dan juga seluruh siswa-siswi MTSN 3 Kota Padang, Bapak akan membacakan hasil dari perlombaan-perlombaan yang sudah dilaksanakan oleh sekolah kita dari MTSN 3 Kota Padang. Baiklah, berikut sebelumnya Bapak akan membacakan surat keputusan dari Dewan Juri Lomba Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh MTSN 3 Kota Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Juri Lomba Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah MTSN 3 Kota Padang nomor 001 strip garis miring MTSN 3 Kota Padang garis miring 11 garis miring 2020 menimbang bahwa untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah di MTSN 3 Kota Padang perlu diadakan lomba-lomba yang bersifat Islami yang dimulai dari tanggal 9 November kemarin sampai dengan tanggal 11 November 2020. Mengingat pentingnya memberikan dorongan semangat kepada anak-anak serta generasi muda untuk lebih mencintai dan mendalami ajaran Islam seutuhnya di era global yang penuh dengan tantangan ini. Memperhatikan pada lomba-lomba yang sudah diadakan, perlu ditetapkan juara-juara sebagai pemenang lomba. Memutuskan dan menetapkan 1. Juara lomba-lomba yang sudah diadakan di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. Yang kedua, kepada para pemenang akan diberikan hadiah yang nantinya akan sudah disediakan oleh panitia lomba, sebagaimana disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. Yang ketiga, keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hasil babak final Lomba Perayaan Nabi Muhammad SAW MTSN 3 Kota Padang tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, Lomba Baca Puisi. Gimana anak-anak Bapak? Sudah siap mendengarkan hasil keputusannya?
Juara ketiga dengan nilai total 87,8. Jatuh di kelas 77, yaitu atas nama Utari. Yang kedua, dengan nilai 88,3, jatuh kepada kelas 85, yaitu atas nama M. Sawalin Afna Masri. Ini Bu Mas, anak Bu Masnya Sri Dewi nih. Karena pakai Masri ya Bu ya. 85 Mak Sawalin. Ya 85 tadi. Juara pertama dengan nilai 90 jatuh kepada siswi kita yang bernama Siti Nurbaiti dari kelas 76. Itu baca puisi hanya juaranya hanya 1, 2, 3. Siti Nurbaiti kelas 76. Sebentar Iwan. M. Sawalin tadi kelas 85 atau 83 ya? Ya. Kita bacakan lagi ya. Lomba baca puisi Utari yang ketiga. Dan Siti Nurbaiti yang pertama. Pak Iwan, mohon maaf Pak Iwan. Lomba khutbah Jumat yang juara ketiga jatuh ke kelas 74, yaitu atas nama Dava Fido Pratama dengan nilai 80. Juara kedua jatuh ke kelas 86 dengan nilai 84 atas nama Ahmad Diaul Haq. Yang juara pertama dalam lomba khutbah Jumat ini dengan nilai 92 jatuh ke kelas 83 atas nama Ibnu Hanan Sajida. Jadi yang kelas 83 ini bagus juga kiranya. Ada yang bagus-bagus 83. Baik, selanjutnya. Wali kelasnya Bu Aca tuh. Oh iya Bu Aca ini. Oh, selamat kepada wali kelas 83. Selanjutnya lomba pidato agama. Lomba pidato agama juara 3 jatuh ke kelas 71. 71 dengan nilai 87,5 atas nama Haziatul Bustari. Juara kedua dengan jumlah nilai 92,5 jatuh ke kelas 81, yaitu Mahesa Arsila Putri. Ya. Juara yang pertama. Aku memborong kayak aku. Memborong. Juara pertama dengan nilai 93,5 jatuh ke kelas 83. 83 dengan nilai 93,5 atas nama Salwa Haurayedi. Ya. Selanjutnya lomba salat jenazah. Lomba salat jenazah. Nah, dalam lomba salat jenazah ini ada diberikan untuk juara harapan 1. Nah, jadi ada 4 orang ini anak-anak Bapak yang mendapatkan nilai atau yang mendapatkan juaranya, dimasukkan harapan 1-nya. Baik, Bapak bacakan saja. Juara pertama, juara yang harapan 1. Juara harapan 1 jatuh ke kelas 77 dengan nilai 86
atas nama Farel Arman Mai Henry. Farel Mai Henry, selamat ya Farel. Terus juara 3 dengan nilai 91 jatuh ke kelas 81, yaitu atas nama M. Guntur Aulia Chen. M. Guntur Aulia Chen. Juara kedua dalam sholat jenazah dengan nilai 92 jatuh kembali ke kelas 81 atas nama Rehan Armansyah dengan nilai 92. Dan juara yang pertama dengan nilai 96 jatuh ke kelas 86, Saskia Nur Adecia. Saskia Nur Adecia. Selamat ya anak-anak Bapak semuanya dalam lomba yang sudah diikuti. Selanjutnya lomba tahfiz. Lomba tahfiz ada 4 juara juga. Lomba tahfiz dengan nilai harapan untuk harapan 1. Untuk harapan 1 dengan nilai 85 kembali dipegang oleh Rehan Armansyah. Nah, lomba tahfiz yaitu dengan nilai 85 dari kelas 81. Terus kemudian juara ketiga. Juara ketiga dengan nilai 91 jatuh ke kelas 93. 93 atas nama Khairunisa Rizwan. Juara kedua dari kelas 85. Dari kelas 85 dengan nilai 92 jatuh kepada siswa yang bernama Nur Haliza. Nur Haliza. 85 tuh. 85. Juara pertama dengan nilai 94 jatuh ke kelas 82. 82 Dara Meta Sonia. Baik, selanjutnya lomba cipta puisi. Lomba cipta puisi ada 3 orang juaranya. Yang juara 3 dengan nilai 85 jatuh ke kelas 87. Kelas 87 atas nama Siti Aisyah dengan nilai 85. Juara kedua dengan nilai 87,5 jatuh ke kelas 85. Ore, 85 lagi. 85 nih nanti. Oh ya, wali kelasnya selamat kepada wali kelas atas tema Talita Syakira. Talita Syakira. Juara 1 untuk cipta puisi dengan nilai 90 jatuh ke kelas 83. Alhamdulillah Rabbil Alamin. 83. Ya, selamat kepada walasnya atas nama Rifda Az-Zahra. Alamin. Rifda Az-Zahra dengan nilai 90. Ya lombanya gini ya. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya, anak-anak Bapak, majelis siswa-siswi MTSN 3 Kota Padang. Yang terakhir lomba cipta cerpen. Ada 4 orang juaranya. Harapan 1 dengan nilai 70. Nilai 70 jatuh ke kelas 73 atas nama Maulina Nur Salim. Juara 3 jatuh ke kelas 83 dengan nilai 85 atas nama M. Sawalin Aflah Masri. Alhamdulillah, selamat Sawalin.
Si Kembar kemah. Si Kembar tadi di 81 dapat juga. Yang 85 kembarannya. Oh, 85 kembarannya nih ente. Ya, yang juara tadi, yang yang juara B. Oh ya, 83 ya. Terus juara yang kedua. Juara kedua dengan nilai 90 jatuh ke kelas 84. Alhamdulillah, terima kasih nak ya. 84 atas nama Zuina Rizka. Zuina Rizka dengan nilai 90. Terakhir, juara pertama untuk Cipta Cerpen jatuh ke kelas 8. 3 kembali. 83 kembali. 83,4. Sama Salwa Aurayedi. Salwa Aurayedi dengan nilai 95. Baiklah, demikian saja hasil Selamat dari dapat yang paling banyak ini. MTSN 3 Kota Padang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya beserta seluruh siswa-siswi MTSN 3 Kota Padang. Kami Dewan Juri telah memutuskan secara bersama dan juga telah bermufakat secara bersama-sama atas apa hasil yang sudah dicapai dan hasil yang sudah dirembukan secara bersama-sama, dan inilah hasil yang dapat kami putuskan semuanya atas nama Dewan Juri dari lomba-lomba dalam peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2020 ini. Mungkin demikian saja Bapak Rifan dari kami atas nama Dewan Juri dan juga atas nama panitia yang dimana ketua penitianya adalah Ibu Elvianti. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Dewan Juri, perwakilan Dewan Juri Bapak Iwan Putra, pemenang untuk kegiatan lomba perayaan Maulid Nabi kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah mungkin kita tadi sudah sama-sama mendengar. Nah, untuk walas ya, saya ulangi lagi untuk ada info dari Bapak Kepala bahwasanya untuk walas yang berprestasi pada kegiatan ini akan mendapatkan reward dari Bapak Kepala. Nah, tadi kita ulang yang pertama kepada walas yang kelasnya terbanyak mengirimkan peserta. Nah, yang pertama adalah dari kelas 81 dan yang kedua dari kelas 71. Nah, jadi ini beda satu orang. Beda satu orang. Neripan anak yang banyak di juara di kelas itu dapat. Dan yang kedua. Iya, contoh 85 kan 3 orang, cuma masuk 4. Tapi ya, satu orang yang tidak. Ya, dan untuk walas dengan pemenang itu jatuh kepada kelas 83. Nah, kepada Ibu Selamat Bunda Safina. Hajah Safina, selamat. Terima kasih. Berapa orang tadi? 5 orang. Di 83 5 orang. Ya. Semua karena siswanya hebat. Semua karena siswanya hebat. Ya, alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu semua. Ya, dan juga dapat ucapan terima kasih dari Ketua Panitia kita Ibu Elvianti juga kepada Bapak Ibu semua. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu mau ya ada. Alhamdulillah. Pak Rifan, ada closingnya dari Ibu Panitia, Ketua Panitia Pak Rifan. Ya, ini akan ada. Satu termasuk banyak Jara. Ketua kita. Selamat baca. Kita silakan. Assalamualaikum kegiatan double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah kegiatan yang kita awali dari tanggal 9 sampai tanggal 11 alhamdulillah sudah selesai, dan
kegiatan ini terlaksana, suksesnya kegiatan ini besar sekali peran dari Bapak Ibu semua, terkhususnya Ibu-Ibu Walas yang sudah memotivasi, yang sudah mengarahkan, yang sudah memberikan contoh kepada siswa-siswi semua. Alhamdulillah sehingga kegiatan ini selesai hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang ada hadir pada saat sekarang ini, kemudian kepada siswa-siswi kita yang insya Allah mengikuti di YouTube, dan semua peserta yang sudah berperan aktif dalam kegiatan ini, kami selaku panitia mengucapkan ribuan terima kasih. Tanpa ada bantuan, tanpa ada dorongan, tanpa adanya motivasi dari Bapak Ibu semua, peserta didik semua, tentu tidak akan ada kegiatan ini akan terlaksana, dan tentunya juga tidak akan berhasil dengan baik seperti ini. Mungkin memang ini adalah kegiatan kita pertama dan masih banyak kekurangan di sana sini, masih banyak yang harusnya adanya perbaikan-perbaikan. Insya Allah untuk ke depan kita akan berusaha lebih baik. Kami selaku panitia tentu akan menerima kritik dan saran untuk perbaikan-perbaikan kegiatan ke depannya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arifan tadi, bahwasanya memang kemarin saya dapat instruksi dari Pak Ramli selaku pimpinan MTS bahwasanya Walas akan diberi reward dengan catatan yang mengirimkan peserta terbanyak, dan reward yang paling sepertinya yang paling utama dan yang paling yang paling bagus kayaknya di sini rewardnya adalah yang rombelnya mendapat juara terbanyak. Nah, alhamdulillah itu sudah kita lihat tadi, sudah diumumkan juga. Terima kasih kepada ibu-ibu, terima kasih kepada Ibu Ajah Sapina, terima kasih kepada Ibu Anur Gusnini, kepada Ibu Masni Asri Dewi yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian juga terima kasih kepada Ustadz kita yang sudah memberikan tausiah pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau itu bisa kita pahami, kita bisa analisa, kita terima dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan insya Allah juga kita mampu untuk menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih yang tak terhingga, saya atas nama panitia mengucapkan kepada Bapak Ramli SAG yang sudah memfasilitasi, yang sudah mengarahkan, yang sudah menunjukkan jalan dalam melaksanakan kegiatan ini. Pada dasarnya tanpa ada ide saran dari beliau juga Bapak Ibu semuanya, maka tentu kami juga mungkin akan terlupa, akan khilaf, akan alfa dengan momen-momen yang sangat penting seperti ini. Dan untuk selanjutnya akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan itu kami tunggu ide dari Bapak Ibu semua. Akhir kata, kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada kata-kata, ada kalimat-kalimat yang tidak di tempatnya sehingga mungkin membuat kita tidak nyaman. Itu semua datang dari kami karena minimnya pengalaman kami, minimnya pengetahuan kami, sehingga kami tentu belum bisa memuaskan semua yang diharapkan oleh kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas maaf yang Bapak Ibu berikan, terima kasih atas saran yang Bapak Ibu berikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, terima kasih. Pak Rifan foto bersama, Pak Rifan jangan lupa. Oh, oke, boleh. Ya Bapak Ibu, pasang senyum terbaiknya. Kita akan screenshot lalu kita sebarkan. Ya, kita sebarkan di Nanti dibagikan ya. Oke. Nah, tenang. Nah, Pak Rifan setelah foto bersama nih, tolong diberikan sama Pak Men untuk dihumaskan nanti. Ya. Siap. Oke. Oke, Bapak Ibu, udah siap? Dah. Dah, Pak Men gimana Pak Men, siap Pak Men? Pak Men aja. Pak Mennya jawab. Oke, Pak Men. Nah, Bu El, nah, Bunda, Bu Rafida, Pak Kaur. Ibu Pak Men. Ada lagi? Ayo, mari. Bu Emma, ayo Bu Emma. Ya. Bu Pi, Bu En, Bu Len, Bu Mawati, Bu Hayat, Bu Nelly. Mari. Oke, siap. Oke, senyum. 1. Ini perkara Bu. 1, 2, 3. Oke, sebentar, sekali lagi. Oke, 1. Ya, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Langsung di WA lihat ya Bapak Ibu ya. Oke, sip. Terima kasih. Oke, baik. Dengan terakhirnya sepatah kata dari Ketua Panitia kita, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah. Baru. Waalaikumsalam Oke, terima kasih Pak